Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 30 Desember 2024. Tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 7. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Satak kirisap leleng nahu tadikon ho, alai pa pungu-pungok kudo homuse, marhite-hite akka asini roha godang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, penderitaan sering sekali membuat perasaan seseorang seperti terabaikan, merasakan kesepian sehingga seolah-olah sudah ditinggalkan dan dikucilkan. Hal demikianlah yang dialami oleh umat Israel, merasa sudah ditinggalkan Tuhan. Benar, memang Tuhan meninggalkan mereka, tetapi itu terjadi bukanlah dalam rencana dan rancangan Allah atas umatnya. Sebab rencana dan rancangan Tuhan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Dosa-dosa dan pelanggaran mereka lah yang membuat mereka ditinggalkan. Ini dicatat dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sahabatku semua, baiklah kita merefleksikan nas ini dalam hidup kita saat ini, yang barangkali saja sedang mengalami keterpurukan hidup sehingga merasa diabaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sekalipun umat Israel mengalami hukuman karena dosa mereka, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Sesaat saja adalah cara Allah menunjukkan bahwa penderitaan itu sementara dibandingkan dengan kasih setianya yang kekal. Inilah cara Tuhan Allah, seperti seorang bapa yang mendisiplinkan anak-anaknya, seperti diabaikan, dicuekin, bahkan sesekali harus dihukum. Disiplin ini tidak untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan kita supaya kembali kepada koridor yang benar. Maka tugas kita adalah mengevaluasi diri dan cara hidup kita, supaya kita bisa kembali menerima kasih karunia-Nya. Ada alasan kuat bagi kita untuk mengevaluasi hidup kita ini, yaitu keyakinan bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita sepenuhnya. Inilah makna dari frasa, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Ketika kita merasa jauh dari Tuhan, mungkin karena dosa atau mungkin karena pergumulan hidup, Tuhan Allah mungkin mengizinkan kita melalui masa-masa sulit yang mendidik dan memulihkan kita, bukan meninggalkan kita. Sebab Dia adalah pemilik kasih sayang yang besar yang akan memulihkan hidup kita. Maka jangan pernah berputus asa saat merasa Tuhan jauh. Percayalah bahwa Dia masih bekerja dalam hidup kita, mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dengan menunjukkan bahwa di luar kehendak-Nya hidup kita tidak akan baik-baik saja. Kita harus yakin bahwa kasih setia Allah tidak pernah berubah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Mari respon panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan hati yang terbuka. Jika saat ini merasa jauh, berbaliklah kepadanya, karena Dia siap menerima kita dengan kasih sayang-Nya yang besar. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.